Hai teman-teman, apa kabar? Selamat datang di Diet Mukbang. Kita sudah sampai di edisi 14 ya. Nggak nyangka banget ya. Alhamdulillah saya bisa konsisten untuk memotivasi teman-teman semuanya dalam berdiet ya. Di sini diet kita sudah saya susun step by step dari langkah awal sekali bagaimana teman-teman menyusun pondasinya teman-teman untuk berdiet sampai pada tahap-tahap yang sulit, kemudian paling sulit ya. Jadi saya memang seperti dalam bukunya James Clear dalam Atomic Habit, ada yang sudah pernah baca? Ini bukunya. Nah, di dalam buku itu memang ketika kita mau bikin kebiasaan, karena diet itu kan sebuah kebiasaan yang mau kita ciptakan ya kan ya. Diet itu kan bukan pengurangan pola makan yang ekstrim, tapi kita mau menciptakan sebuah kebiasaan atau pola yang kita susun dengan teratur sehingga bisa menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Nah, untuk menciptakan kebiasaan itu kita memulainya dengan 1% saja, dengan kekuatan 1% saja, dengan kebiasaan 1% saja, dengan kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita susun itu justru akan menjadi sebuah perubahan yang besar. Nah, sekarang hari ini kita mau bahas diet mukbang 14 ini, kita mau bahas tentang tentang manajemen stres. Oke. Dari pertama kita yang masih baru mengikuti diet mukbang ini, monggo silakan bisa dibuka-buka lagi video-video saya, itu semuanya isinya daging nggih. Jadi ketika jenengan diet itu bukan cuman jenengan fokusnya ke pola makan doang, mengurangi pola makan, enggak. Jadi jenengan harus tahu step awalnya. Yang pertama dulu mengatur jadwal itu penting banget. Kemudian yang kedua, mengubah pola pikir jenengan tentang diet. Kemudian cara makan yang benar, cara tidur yang benar juga. Kemudian kita yang sebelum kita menuju pola makan untuk edisi selanjutnya nanti, insya Allah ya, mudah-mudahan kita secepatnya bisa sampai di pola makan. Tapi memang saya nggak terlalu ngesusu jenengan, nggak terlalu merekomen jenengan untuk cepet-cepet masuk ke pola makan, karena sebelum masuk ke pola makan itu aturannya memang harus perfect dulu, harus kita tata dulu benar-benar pola-pola yang untuk persiapan pola makannya. Karena sebelum kita masuk ke pola makan, pola tidur jenengan harus benar dulu. Cara makan jenengan harus benar dulu, pola pikir jenengan harus benar dulu, stres jenengan juga harus benar dulu. Jadi stres, sekarang kita mau ngomongin tentang stres. Stres itu apa sih ya? Stres itu bukan cuman gangguan mental ya. Kita kenalnya stres itu gangguan mental, kita sedih, terlalu misalnya depresi, terlalu cemas, terlalu takut gitu ya. Ya, itu memang kategori stres karena tubuh dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Nah, tapi stres itu sebenarnya juga disebabkan karena yang lainnya. Tubuh bisa stres saat kita kondisi apa? Kedinginan, kelaparan, kita kekurangan gizi, kebanyakan gizi juga termasuk. Kemudian kita juga kebanyakan kalori yang kita konsumsi, kekurangan kalori juga sama. Misalnya kita diet ekstrim ya, dietnya yang terlalu ekstrim banget sampai makan terlalu di bawah kebutuhan kalori kita, sampai memotong 1000 kalori ya. Nah, kita kurang tidur, kita dehidrasi, kurang air ya. Kondisi pasca operasi, kita kelebihan olahraga itu juga bisa menjadi pemicu stres kita. Jadi stres itu nggak cuman kita dengerin omongan tonggo, dengerin lambe-lambe turah itu ya. Nggak cuman kayak gitu doang. Jadi stres itu juga bisa jadi kita sendiri yang bikin tubuh kita stres. Nah, apa sih stres itu? Stres itu dia dipicu oleh yang namanya hormon kortisol. Dia bekerja sama dengan hormon adrenalin. Nah, sebenarnya stres itu dibikin oleh tubuh itu ada gunanya, sayang. Jadi bukannya kenapa sih Allah itu harus menciptakan stres gitu ya. Kadang kita tanyanya gitu ya. Padahal sebenarnya Allah itu menciptakan stres memang itu berfungsi banget untuk tubuh kita. Kalau jenengan nggak stres, kalau jenengan nggak punya pikiran negatif ya, kadang kalau solusi mereka itu ya, jangan ini dong, jangan cemas, jangan takut, jangan terlalu berpikiran negatif ya, seolah-olah emosi-emosi negatif tuh nggak boleh masuk ya. Padahal sebenarnya tubuh kita itu sangat membutuhkan yang namanya emosi negatif. Kita harus cemas, kita harus takut, kita harus
takut gagal, kita harus takut rugi, takut celaka, ya kan? Karena kalau kita nggak punya emosi-emosi negatif seperti itu, ya nanti jadinya apa? Tubuh kita nggak punya was-was, nggak punya hati-hati, kita nggak punya langkah untuk maju, kita nggak punya langkah untuk membenahi kalau kita nggak punya emosi negatif. Jadi emosi negatif itu diterima, ya, diterima karena itu memang sudah kodratnya tubuh kita. Tubuh kita mengeluarkan hormon stresnya itu untuk agar kita lebih berhati-hati dalam menghadapi semua ancaman-ancaman yang ada menghampiri kita, gitu, nggih. Nah, misalnya saja ketika kita ini ya, misalnya olahraga yang berlebihan, okay. Karena jenengan pengen cepet-cepet langsing, jadi jenengan taunya yang bikin jenengan langsing itu olahraga, okay. Padahal kan sebenarnya enggak, jenengan nggak olahraga itu sebenarnya juga sudah bisa langsing. Ada kok orang-orang yang nggak usah olahraga itu bisa langsing. Lagian orang-orang zaman dulu juga nggak ada olahraga. Olahraga itu kan zaman-zaman sekarang aja ya, di era-era sekarang aja ya ada olahraga. Orang-orang zaman dulu waktu masih berburu, apalagi nenek-nenek kita itu kan nggak ada olahraga, tapi mereka apa langsing-langsing, ya kan. Nah, taunya kita olahraga itu yang bikin kita langsing sampai kita olahraganya sampai 3 jam satu hari. Wow. Nah, ketika kita olahraga yang terlalu over, terlalu berat, ya, terlalu berat juga, misalnya kita obesitas, kita keadaan gemuk, terus kita olahraganya lari, nah itu kan gak sesuai sama tubuh kita. Tubuh kita itu mikirnya itu sebagai ancaman. Ketika tubuh kita, ya sama kayak kita diomongin orang gitu kan, kita jadi lebay gitu ya. Sama juga ketika jenengan olahraga terlalu berlebihan dan tidak sesuai dengan kondisi tubuh jenengan, itu tubuh kita akan stres. Dia akan mengeluarkan hormon kortisolnya, kemudian berpikir bahwa akan mengeluarkan rasa lemas, ya, mengeluarkan rasa lelah, capek, lemas gitu. Nah, tubuh akan berpikir bahwa olahraga seperti itu merugikan kita. Agar apa tujuannya? Agar kita mau berhati-hati. Oh, ternyata kok gini ya efeknya. Nah, kalau kita pintar, kita mendengarkan tubuh kita, oh ternyata katanya olahraga itu bisa mengeluarkan hormon bahagia, katanya bisa mengeluarkan hormon yang menyetabilkan kortisol, stres biar kita nggak stres ya. Kok ternyata setelah aku olahraga kok jadinya kayak gini ya? Nah, itu kalau seandainya kita mau mendengarkan tubuh kita, oke. Kalau kita mau mendengarkan tubuh kita jadinya seperti itu. Nah, jadi kita lebih bisa berhati-hati. Oh, berarti nanti secara nalar kita itu akan berpikir, oke, berarti olahraga berlebihan itu nggak baik karena membuat tubuh kita jadi stres. Nah, jadi seperti itu, nggih. Nah, jadi tubuh kita ketika kita stres, tubuh sebenarnya pengen menyelamatkan kita, bukan ingin menghancurkan kita, nggih. Nah, ketika jenengan nekat, tubuh udah ngasih sinyal, jenengan masih nekat, misalnya jenengan makan terlalu berlebihan, makan terus tubuhnya disuruh giling, terus gak ada jedanya. Nah, tubuh itu sebenarnya kan udah mengeluarkan sinyal ya, lemes. Kalau kita makan terlalu over, itu sebenarnya tubuh kita lemes loh. Itu kayak kita olahraga berlebihan, kayak kita olahraga 5 jam satu hari gitu ya. Lemes, orang makan terus gak ada jedanya, itu yang asli tubuh kita aslinya itu lemes. Kalau jenengan mau mendengarkan tubuh loh ya. Nah, tapi kalau kita nggak mendengarkan, kita menuli dengan tubuh kita sendiri, atau dibikin budeki ya kalau bahasa Jawanya ya. Nah, itu tubuh justru akan dia akan mengeluarkan kortisolnya, sehingga dia akan melepaskan glukosa ke pembuluh darah. Nah, glukosa yang naik, kemudian pankreas melepaskan insulin. Insulin itu untuk sistem pertahanan tubuh, untuk menekan gula darahnya biar nggak beredar ke darah terlalu banyak. Stres lagi, glukosanya keluar lagi, distabilin lagi. Stres lagi, nggak cepet-cepet jenengan merespon maksudnya tubuh kenapa dia mengeluarkan hormon stresnya. Nah, itu tubuh terus mengeluarkan glukosanya. Sementara keadaan glukosa yang naik, keadaan gula darah yang naik, itu akan menyebabkan jenengan nggak cuman hormon tertentu saja, hormon insulin saja yang berpengaruh, tapi juga termasuk ke hormon leptin, hormon grelin, itu semuanya hormon lapar ya maksudnya ya, ke hormon lapar, hormon kenyangnya itu ya jadi kacau semuanya. Nah, jenengan jadi kehilangan rasa kenyangnya hilang. Jadi pengennya apa? Pengennya tubuh mengeluarkan sinyal lapar terus. Jadi malah justru jenengan stres, jenengan pengennya makan terus karena keadaan gula darah yang anjlok turun. Ketika turun, dia pengen pasokan makan yang lebih banyak lagi. Padahal tubuh sebenarnya bingung. Itu ketika kita keadaan resistensi insulin. Jadi tubuh kita kan insulinnya kan kayak bingung gitu ya.
ini kok naik, distabilkan lagi, naik, stabilkan lagi, akhirnya insulin gagal. Insulinnya gagal sayang. Jadi menolak untuk menyetabilkan lagi. Terus udah apa ya, udah bosen gitu kayaknya ya. Nah, akhirnya gula darah jenengan beredar terlalu banyak di pembuluhnya. Kemudian karena tubuh nggak mau jenengan mati karena gula darahnya berlebih, kan nanti jenengan bisa apa, jenengan nanti bisa terkena diabetes ya. Daripada jenengan terkena diabetes atau nanti hatinya malah jadi yang sakit atau pankreasnya malah yang sakit ya kan. Nah, tubuh itu membuat pertahanan dengan menyimpan cadangan gula itu, menyimpan gula darah jenengan itu ke dalam sel lemak, okay. Ke dalam sel lemak. Kalau nggak disimpan di lemak, nanti yang jenengan malah jadi sakit. Jadi lemak itu diciptakan oleh tubuh juga untuk pertahanan jenengan. Tapi kalau kondisinya sampai terlalu banyak dan jenengan nggak tanggap-tanggap, nah itu jenengan nganiaya, ya menganiaya dirinya sendiri. Tubuh udah ngasih sinyal tapi jenengan abai. Nah, itu poinnya. Jadi poinnya jenengan gendut, jenengan bisa kegemukan itu karena jenengan terlalu abai dengan sinyalnya tubuh. Tubuh udah ngasih sinyal tapi jenengan gak dengerin. Nah, itu ya. Coba didengerin. Nah, jadi benang merahnya apa? Jenengan mungkin berpikir kalau kita stres terus nanti jadi gak makan, terus nanti kita bisa kurus gitu ya. Enggak sayang, kebanyakan mereka yang stres itu justru malah menumpuk lemak. Makanya kebanyakan wanita itu kalau stres jenengan yang kondisi gemuk, hati-hati banget. Kemungkinan besar tubuh jenengan kondisi stres, meskipun stres itu bukan dari masalah-masalah jenengan, tapi jenengan yang bikin masalah di tubuh jenengan sendiri. Walaupun dari mungkin dari keluarga jenengan baik-baik saja, tetangga baik-baik saja, teman-teman baik-baik saja, tapi jenengan yang bikin stres tubuh jenengan sendiri itu bisa jadi. Nah, jadi hati-hati. Jadi memang ideal itu adalah syaratnya untuk jenengan sehat. Nah, sehat secara mental, sehat secara fisik. Nah, sekarang gimana sih caranya? Sekarang sudah paham apa itu stres. Nah, sel lemak itu kebanyakan disimpan yang biar dia aman nggak mengganggu kinerja organnya jenengan, itu menyimpannya biasanya yang paling aman itu di daerah mana? Di daerah perut. Nah, kemudian di daerah sini bawah lengan, kemudian di paha, itu kan yang jauh dari organ-organ tubuh kita. Kalau di sini kan dia jauh ya, dia menjauh dari organ tubuh kita. Kalau bisa sel lemak itu disimpan nggak di dalam organ-organ kita. Kalau sudah masuk ke daerah di sekitar jantung atau di perut, di pinggang itu kan penuh dengan organ ya. Hati ada di situ, ginjal ada di situ. Makanya kalau kita mengukur untuk bisa tahu kita bebas dari lemak organ, itu yang diukur mananya? Pinggangnya. Lingkar pinggang nggak boleh lebih dari 80 cm. Itu untuk memastikan bahwa organ-organ kita nggak ada lemaknya. Kalau perut bawah itu memang isinya lemak, itu memang tempatnya atau sarangnya lemak yang paling aman. Jadi kenapa kok perut bawah itu biasanya kecilnya itu paling terakhir. Saya sendiri sudah hampir 5 tahun diet, tapi perut bawah masih gelambir, masih ada lemaknya. And it's okay. Memang tubuh saya memang, dan saya terima, saya nggak berpikir negatif tentang lemak saya. Ya saya tetap berusaha untuk menguranginya. Yang penting saya poinnya tubuh saya kondisi sehat, saya jarang sakit. Nah, sekarang gimana caranya jenengan menghindari stres? Saya kasih tipsnya. Mau? Oke. Tips yang pertama yaitu hindari diet ekstrim ya sayang ya. Yang pertama sekali, pokoknya kalau ada orang-orang yang bilang diet ini loh, diet apa? Diet telur. Jadi satu hari cuma makan telur doang. Alah, ya itu saya kan sudah bilang ya, makan itu beragam. Jadi ada karbohidrat, ada protein, ada lemaknya. Kalau sudah makan protein itu otomatis sudah masuk lemak ya. Nah, ada sayurnya, ada seratnya, ada vitamin-vitaminnya. Nah, itu ya makan yang benar. Jadi nggak ada jenengan diet telur dong, satu hari makan telur doang. Diet ini dong, diet buah sama sayur dong, satu hari cuma makan buah sayur doang ya kan. Nah, diet chia seed atau mungkin diet air putih. Air putihnya dibanyakin tapi makannya enggak. Waduh. Ya stres nanti tubuhnya. Ada diet pisang, makanya cuma pisang tok. Nah, itu skip. Itu diet-diet seperti itu sudah terbukti itu gak akan efektif untuk jenengan. Justru nanti kalau jenengan tubuh stres ya makin numpuk lemak itu nanti. Mungkin memang jenengan nanti akan turun berat badan, tapi bukan lemaknya yang turun, itu sudah pasti. Tapi apa yang turun? Air lah. Atau justru malah ototnya jenengan yang turun. Waduh, malah bahaya itu nanti. Nah, kemudian yang kedua, hindari pikiran negatif. Pikiran negatif di sini maksudnya
Jenengan sebisanya mungkin menghindari apa misalnya julid, dendam, baperan, suka ngomongin orang, ngurusin urusannya orang. Itu jenengan kurangi semaksimal mungkin. Ya, berprasangka buruk sama orang itu kan dalam Islam kan, dalam agama kita kan sudah di ini ya, semua agama ya, nggak cuma Islam doang. Semua agama kan memiliki apa perasaan-perasaan seperti itu kan nggak apa pikiran-pikiran seperti itu kan nggak dianjurkan ya kan, karena itu memang membuat tubuh jenengan jadi stres sendiri. Ingat ya, masalah kita itu, kita mikirin tubuh kita sendiri aja itu sudah banyak. Jenengan nggak perlu mikirin masalah-masalahnya orang, nggak perlu julitin orang, dendam itu semuanya itu dihilangin semuanya. Wes pokoknya kalau jenengan diet, yang jenengan pikirkan itu siapa? Diri jenengan sendiri, karena masalah jenengan itu sudah banyak. Masalah hati jenengan, paru-paru jenengan, jantung jenengan, kulit jenengan, semuanya itu masalahnya sudah banyak. Jadi kalau ada menarik diri lah, lebih menarik diri, fokus pada dirinya sendiri. Wes pokoknya urusannya uang itu wes urusanmu, saya nggak peduli. Okay. Saya nggak peduli, yang penting saya mau mikirin diri saya sendiri dulu. Makanya saya dulu sudah bilang ya, egois dengan diri sendiri itu perlu. Okay. Nah kemudian perbanyak melakukan peregangan. Kalau saya sarankan ketika jenengan mau berolahraga, memang olahraga itu sangat mendukung untuk diet. Okay. Memang olahraga itu bukan syarat untuk sebuah alat untuk menghabisi lemak jenengan itu buatan, tidak. Kalau jenengan olahraga tapi tanpa pengaturan pola tidur, pola makan, dan pola-pola yang lainnya itu nggak akan berfungsi untuk memotong lemak. Justru malah nanti otot dan air jenengan bisa jadi yang kepotong, tapi bukan lemaknya, jenengan jadi salah tembak. Okay. Nah tapi kalau jenengan mau olahraga, saya sarankan olahraga yang paling pertama sekali yang bisa jenengan lakukan, jenengan bisa ikut kelas yoga atau kelas pilates atau kelas yang pokoknya yang peregangan, yang tidak melakukan terlalu banyak lompat-lompatan gitu. Karena kalau jenengan kondisi obesitas itu memang tidak kita sarankan untuk kita sarankan untuk melakukan aktivitas yang terlalu lompat-lompat ya, HIIT atau kardio itu ya. Nah seperti lari atau jumping atau lompat tali gitu ya. Tidak, tapi jenengan bisa ikut kelas peregangan yoga, atau jenengan lihat di YouTube itu ya, yoga pemula itu banyak banget. Oke, nah pelajari itu, karena yoga itu nanti nggak membuat tubuh jenengan stres, itu tubuh jenengan nggak kapok. Oke, nggak kapok untuk melakukan olahraga, dan itu yoga itu sangat berfungsi banget untuk manajemen stresnya jenengan. Oke, karena ketika tubuh kita mengeluarkan nafas kan, yoga itu kan menghubungkan rasa sakit dengan nafas gitu. Nah ketika jenengan nafas menikmati rasa sakitnya, jenengan buang, itu kayak ada energi mengeluarkan semua pikiran-pikiran jenengan yang negatif itu semuanya bisa keluar. Nah itu caranya. Kemudian ketika kita olahraga, termasuk yang yoga sekalipun, itu tubuh kita akan mengeluarkan hormon serotonin dan dopamin. Hormon serotonin dan dopamin itu berfungsi untuk menyetabilkan kortisol. Jadi biar hormon stresnya nggak terlalu banyak beredar di dalam tubuh kita. Kemudian juga mengeluarkan hormon endorfin, hormon bahagia. Ketika jenengan olahraganya benar, dengan waktu yang benar, dengan intensitas yang benar, maksudnya nggak terlalu over dengan kondisi tubuh kita, dengan jadwal benar, kemudian secara durasinya juga benar ya, itu nanti akan mengeluarkan hormon endorfin. Jadi setelah kita olahraga rasanya bahagia, seneng, kayak ada yang lepas gitu dari kepala ya. Nah itu kalau olahraga kita nggak berlebihan loh, tapi kalau berlebihan jelas tubuh justru akan merasa lemes ya, kayak melemaskan diri kita sendiri. Nah begitu juga hati-hati mengatur jadwal olahraga, jangan berlebihan dan sesuaikan dengan kondisi tubuh. Kalau obesitas ya jangan olahraganya jangan lompat-lompat sayangnya. Nah jadi kalau jenengan misalnya kalau masih belum paham olahraga, jenengan bisa sewa personal trainer atau ikut kelas-kelas olahraga, itu juga bermanfaat untuk jenengan. Nanti ada yang mengarahkan, ya. Nah untuk jenengan yang berkarir, nah coba. Berkarir itu adalah pilihan jenengan, jenengan berkarir itu sudah jenengan pikirkan dengan masak, sudah jenengan pikirkan dengan masak, itu pilihannya jenengan. Tapi ketika jenengan berkarir, jenengan jangan melibatkan tubuh jenengan untuk mau mikir karir jenengan,
Kebanyakan kita yang berkarir itu mengorbankan tidurnya, mengorbankan makannya, mengorbankan aktivitasnya, mengorbankan istirahatnya, mengorbankan keluarganya. Nah, itu yang akan bikin jenengan stres dari berkarir. Kebanyakan wanita berkarir itu kalau jenengan misalnya berpikir, aku itu sebenarnya udah kerja, aku udah aku itu aktif, tapi kenapa aku kok masih gendut ya? Sementara mereka yang di rumah kok bisa langsing-langsing kayak gitu. Nah, itu termasuk mungkin faktor jenengan berkarir dengan stres, berkarir dengan mengorbankan hak tubuhnya jenengan sendiri. Jadi tubuh kita itu punya hak-haknya sendiri, nggih. Hak makan yang benar, nggih. Makan itu harus benar sesuai dengan kodratnya tubuh. Makan itu beragam karena kita omnivora, nggih. Spesies pemakan segalanya, bukan herbivora, bukan cuma makan sayur tok, bukan karnivora, bukan yang makan daging tok kayak kucing, enggak. Tapi kita omnivora, makannya banyak karena sistem tubuh kita juga sudah siap dengan makanan yang banyak bervariasi, nggih, secara nutrisinya, nggih, bukan secara jumlahnya. Oke, nah istirahat, tubuh kita juga butuh istirahat yang cukup dan berkualitas. Oke, nah hak untuk tenang dan positif, tuh biar tubuh kita nggak kebingungan terus, gitu. Nah, jenengan boleh berkarir, tapi konsekuensinya harus peduli dengan tubuh jenengan. Jadi dipikir kayak awake dhewe, nggih, Jawanya gitu. Nah, oke teman-teman. Saya kira sudah cukup ya kita membahas tentang stres. Kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini untuk biar saya tetap terus bisa semangat untuk memotivasi sampai di akhir step teman-teman goal dietnya. Diet kita, ingat ya, diet kita benar-benar yang mau kita timbang apa? Lemak sayang ya, bukan nembak yang lain. Yuk, bye!